Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin, silakan dibuka Quran surah An-Nisa ayat ke-26 ayat ke-27. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat ke-26 dan seterusnya. Kita mau tilawah dulu Quran surah An-Nisa ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 26, Allah berfirman, Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu, lalu Allah menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, yaitu kehidupannya orang-orang salih, para nabi, para rasul, agar kita mencontoh dan meneladani beliau dalam segala seluk-beluk kehidupan beliau. Dan Allah pasti menerima taubatmu, sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah hendak menjelaskan kepada orang-orang beriman tentang apa yang dihalalkan, tentang apa yang Allah haramkan. Allah juga menjelaskan kepada orang-orang beriman mana tauhid, mana syirik. Allah juga menjelaskan kepada orang-orang beriman mana iman, mana kufur. Allah juga menjelaskan kepada mereka mana yang baik-baik untuk kehidupan mereka dan mana yang buruk untuk kehidupan mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat ini tentang yuridullah liyubayyina lakum. Semua sudah Allah jelaskan, hadirin. Gimana sih SOP jadi hamba tidur lagi? Mulai dari nanti kita balik sampai nanti kita berpulang kepada Allah. SOP jadi hamba sudah Allah jelaskan.
bagi sesiapa yang mau mempelajarinya. Buka Quran, buka hadis Nabi. Jadi SOP-nya jadi hamba itu udah ada. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56, salah satu ayat yang jelasin SOP jadi seorang hamba. Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidak juga aku, Allah maksudnya, menciptakan manusia kecuali mereka diperintahkan hanya untuk ibadah sama Allah. Jadi kita datang ke sini ya niatnya niatin ibadah. Kita nanti kerja di luar Senin sampai Sabtu niatnya ya niat ibadah. Kita ngajar niatnya niat ibadah. Kalau udah niat ibadah itu fokusnya sama Allah jemaah. Maka kadang kami pun juga suka bertanya-tanya sama diri kami, ini sebenarnya niat mula ngaji, niat belajar bareng di sini tuh niatnya karena Allah atau karena ada yang datang? Kalau banyak yang datang yo semangat, kalau sepi yang datang kadang nggak semangat. Ini nih berarti perlu dipertanyakan nih. Makanya hadirin, kalau jamaah kesini Kamis sore, Jumat pagi ada pasar sayur di sana. Saya punya kelas jumlahnya yang datang nggak lebih dari 10 orang, yo kadang lebih sedikit. Tapi kadang-kadang ya cuma 5. Kadang-kadang Kamis sore itu ngaji internal, ya kadang cuma 3 orang, ya kadang cuma 2 orang. Kenapa itu? Supaya benar-benar ngasah hati. Jangan cuma ngaji, mau mulang ngaji karena rame semata. Tapi begitu sepi nggak mau ngajarin ngaji. Harus punya tuh. Mau rame ya mulang ngaji, mau sepi ya belajar ngaji. Supaya hati ini tetap terjaga semuanya fokusnya karena Allah. Nggak ada siapapun dalam hati ini kecuali hanya ada Allah. Hadirin, Allah menjelaskan. Apa yang Allah jelaskan di ayat ini? Liyubayyina lakum. Semua SOP jadi hamba. Bagaimana seharusnya kalian ibadah, ada apa aja dalam keseharian kalian, mana boleh, mana enggak, mana halal, mana haram, mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik, supaya kalian itu terang dan jelas menjalankan agama ini. Jadi kalau jamaah terikat kontrak bekerja di satu instansi perusahaan, jamaah kerja di sana, jamaah pasti akan tahu ada SOP peraturan perusahaan. 1 pekan libur berapa kali, ngambil cuti per tahun bolehnya berapa kali. Kalau lebih daripada itu ada denda atau ada penalti yang mesti kita bayar. Senin seragamnya apa atau seragamnya bebas. Selasa seragamnya apa atau seragamnya bebas. Nanti ketentuannya per hari Selasa atau per hari Senin mungkin ada kajian rutin dari karyawan karyawati sebuah perusahaan itu. Dan diwajibkan untuk menunaikan zakat karena di perusahaan ini sudah mengerti ilmu zakatnya. Nah, ada SOP perusahaan, nggak bisa dilanggar. Kalau kita dilanggar, udah tahu konsekuensinya. Senin perusahaan ini pakai putih, Selasa pakai merah. Senin kita datang pakai hitam. Dari pihak yang berkepentingan menegur, loh kok Anda pakai baju warna hitam? Iya, ini kan elegan. Tapi kan peraturan perusahaan putih. Loh nggak apa-apa, mau saya. Oh ya udah, besok silakan Anda cukup dari hari ini. Besok silakan Anda tidak perlu datang lagi ke sini. Oh enggak Pak. Saya tetap mau kerja di sini Pak. Ya kalau mau kerja di sini itu ikuti aturan perusahaan ini. Jadi kita ini jadi hamba terikat. Qalu, Allah berfirman kepada setiap hamba, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Lalu kita di dalam rahim ibunda kita ketika ditiupkan ruh kita menjawab qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Sudah selesai. Jadi sebenarnya kontrak kita adalah hamba, Allah adalah Rabb kita. Kewajiban kita teratur dalam SOP liyubayyina lakum. Kami Allah sudah benar-benar jelaskan pada kalian. Gimana cara Allah jelasin untuk seorang hamba? Lihat dari bagaimana Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Sungguh Allah mau jelasin kepada kita,
Wa yahdiyakum, nggak cukup cuma jelasin doang. Ternyata Allah juga mau memberi petunjuk. Yahdi, hudan, petunjuk, itu cenderung erat, dekat, lekat sama yang namanya kalimat hadiyah. Karena emang sebenarnya hidayah itu hadiah. Hidayah, hadiah yang Allah hadiahkan pada hambanya yang Allah izinkan. Semua kita sebenarnya dapat hidayah, tapi ada dua sikap manusia ketika dapat sinyal-sinyal hidayah. Yang pertama, dia jemput hidayah itu. Yang kedua, dia tolak hidayah itu sehingga hidayah itu nggak masuk dalam hati mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Al-Imam Ibnu Katsir tadi menjelaskan, sungguh saking sayangnya Allah menjelaskan syariatnya kepada kita. Sudah dijelaskan kepada Allah. Dan kata Sayyidina Umar dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua, tidaklah Allah menjelaskan syariat pada seorang hamba kecuali syariat yang Allah telah tetapkan pasti baik untuk mereka. Allah melarang khamar pasti baik untuk mereka, untuk kita. Allah haramkan babi pasti baik untuk kita. Allah larang perzinahan pasti baik untuk kita. Allah buat waktu 5 waktu sholat dalam satu hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sesiapa yang tahu bahwa dia terikat dengan 5 waktu sholat itu, dia akan tunaikan secara on time, itu pasti baik untuk kita. Allah perintahkan yang dilebihkan dalam bab harta sampai haul, sampai nisab, diwajibkan berzakat, itu pasti baik untuk mereka dan harta yang mereka sedang dititipkan kepada mereka. Gak mungkin Allah menciptakan syariat, Allah jelaskan, Allah beritahu, kecuali pasti itu baik untuk kita. Dan gak mungkin kalau Allah larang, itu pasti buruk buat kita. Walaupun secara akal sehat kayaknya kok gak masuk akal ya. Babi haram bukan karena cacing pitanya semata. Belum dulu, itu nanti jemaah. Babi haram ya karena memang Allah haramkan. Dan buat kita itu cukup. Belum lagi alasan, oh ternyata ada cacing pitanya, oh ternyata ada penyakit A, penyakit Z, penyakit X, Y, Z dan segala macam-macamnya. Itu nanti. Tapi buat orang beriman cukup imannya kepada Allah, membuat ia taat atas apa yang Allah perintahkan atau membuat dia menjauh dari apa yang Allah larang. Dan apa sih tujuan Allah? Kok dijelasin syariat-syariatnya? Allah berfirman dalam ayat ini, wa yahdiyakum, Allah maunya kalian dapat petunjuk. Wa yahdiyakum, Allah maunya kalian itu melihat bagaimana kehidupan hebat orang-orang yang taat, kehidupan yang nelangsa bagi orang-orang yang memaksiati syariat-syariatnya. Makanya coba jamaah baca ayatnya pelan-pelan. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan agar Allah memberitahu kepada kalian, ini loh sunanal ladzina min qablikum. Coba lihat orang-orang sebelum kalian. Kita disuruh melihat kepada orang-orang sebelum kita. Siapa yang paling masyhur tentang ketaatan? Para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunanal ladzina min qablikum, yang taat kamu lihat. Astagfirullahaladzim, hati-hati ibu, itu kaca ibu. Astagfirullahaladzim, dibuka semua nggak apa-apa ibu, takut-takut ntar ada yang nabrak lagi. Izin dibantu buka ya ibu, mohon izin. Dipentokin takut-takut ntar nabrak lagi. Kadang Masya Allah, itu kaca, kadang orang nggak tahu itu kaca atau nabrak gitu jemaah. Sunanal ladzina min qablikum, Allah mau ngasih tahu sama kita, nek kamu api, ini loh ada contoh orang-orang yang api. Kalau kamu nggak api, ini loh contoh orang-orang yang nggak api. Musa ketemu contohnya Fir'aun. Musa contoh buat kita, buat yang baik. Fir'aun contoh buat kita yang berkebalikannya.
Namrud contoh buat kita yang buruk, Nabi Ibrahim contoh buat kita yang baik. Nabi Isa contoh buat kita yang baik, musuhnya Nabi Isa contoh buat kita yang buruk. Nabi Muhammad SAW contoh buat kita yang baik, dan Abu Jahal, Abu Lahab itu contoh buat kita yang buruk. Dan gimana kehidupan akhir bagi mereka yang nggak mau taat sama syariat Allah? Sudah tahu jemaah, akhirnya adalah tabbat syada abi lahabiu watab. Celaka Abu Lahab, dengan kedua tangannya celaka dia, celaka dia, celaka dia. Jadi Allah jelasin karena sayang. Allah ngasih syariat tuh karena Allah cinta sama hambanya. Allah berikan kebaikan pada setiap apa yang Allah turunkan, firmankan, dari apa yang Nabi SAW sabdakan. Itu pasti karena Allah tahu yang baik-baik buat hambanya. Karena memang kita ini adalah ciptaan Allah, maka sudah barang pasti yang paling ngerti tentang yang ia cipta adalah sang penciptanya. Saya beli misalkan contoh mesin cuci merek X. Contoh, siapa yang paling paham tentang mesin cuci merek X ini? Apa kelebihannya, berapa tahun daya rusaknya, atau berapa tahun daya tahannya, dan gimana dia rusak? Akan cepat seperti apa rusaknya, disebabkan karena apa, dan akan awet tahan lama dengan penjagaan dan perawatan seperti apa? Harus berapa dicek, harus berapa bulan sekali ngeceknya, kadar airnya harus berapa. Ada manual book, itu dibuat oleh pabrik yang membuat mesin cuci itu, sehingga kita tahu detailnya. Mesin cuci ini kapasitas 10 kg. Kalau lebih daripada itu overload, menyebabkan nanti cepat rusak. Yang tadinya bisa dipakai 5 tahunan cukup dipakai dalam waktu 2 tahunan. Kenapa? Karena dia seringnya overload. Nah, Allah menciptakan kita, Allah kasih guidance buat kita. Yahdiyakum, Allah kasih yahdiyakum, Allah kasih petunjuk. Lewat apa petunjuk-petunjuk dari Allah buat kita? Al-Quran. Makanya tidak ada mentadabburi yang paling hebat, yang paling indah selain diantaranya seorang hamba mau mentadabburi Al-Quran. Seorang hamba mau belajar Quran, mau baca Quran, mau mentadabburi ayat-ayatnya, huruf per hurufnya. Berulang-ulang Nabi menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tuh nggak bilang pada kalian alif lam mim satu huruf loh. Walakinna, tapi alifun harfun. Kalau kamu baca alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf, asyra hasanat, 10 kebaikan yang kamu dapatkan. Enak jadi umatnya Rasulullah itu jemaah. Nabi bersabda, sungguh umatku ini umat yang pertama kali masuk surga. Sebelum umat-umat Rasul yang lain, kita yang paling diizinkan pertama masuk surga. Sungguh umatku itu, kata Nabi, setara dengan 70 umat terdahulu. Saking hebat umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan, lalu Allah ngambil capture kehidupan orang-orang salih. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Ada sunan. Sunanal ladzina min qablikum, teladan orang-orang sebelum kalian. Kita ini punya teladan banyak loh hadirin. Zaman Nabi, zaman Rasul teladan. Setelah beliau ada zaman sahabat teladan. Setelah zaman sahabat ada tabi'in teladan, tabi'ut tabi'in teladan. Setelah beliau generasi-generasi orang-orang salih, para alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, tuan guru, ustadz, ustazah, dengan semua perjuangan beliau teladan buat kita. Dan kita diberitahu di hadapan mata kita sosok teladan-teladan hebat dengan segala kekurangannya, tapi kita mengambil kelebihannya. Banyak orang bilang, loh, bukankah kita harusnya mengambil teladan dari orang-orang terbaik? Memang benar, generasi terbaik itu kata Nabi 3. Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, generasi sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudahnya tabi'in.
Summal ladzina yalunahum, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Tapi ingat, Nabi juga pernah mengatakan khulafa'ur rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Setelah Nabi ada generasi khulafa'ur rasyidin, habis itu ada imam, pemimpin kalian, ulama kalian, mahdiyyin min ba'di, yang Allah berikan petunjuk pada mereka sesudah aku. Jadi belajarnya kita kepada mereka yang sudah lebih dekat dalam secara zahir kepada Allah, itu cara kita supaya dapat petunjuk hidayah dari Allah. Gimana cara supaya kita terus bisa mendapat hidayah? Ada 3 cara supaya kita mendapat hidayah. Yang pertama, jemput dengan sengaja. Sejatinya Allah sudah berikan hidayah. Tugas kita lah menjemput hidayah itu dengan sengaja. Bukan menunggu, tapi menjemput. Sudah disengajakan diri kita menjemput hidayah. Yang kedua, cara mendapat hidayah setelah dijemput dengan sengaja adalah dirawat. Gimana cara merawat hidayah? Di antaranya tidak membiarkan hidayah itu pergi menjauh dari dirinya, kecuali dia pegang erat-erat hidayah itu, lalu dia rawat dengan cara dipupuk, disirami. Kayak kita ngerawat tanaman. Gimana sih ngerawat tanaman? Siram, kasih pupuk, kasih pencahayaan matahari. Jangan sampai kurang matahari, jangan juga terlalu berlebihan karena sinar matahari, tapi pas. Tanahnya harus disetting, tanahnya seperti apa. Hati kita yang sudah dapat hidayah itu sama. Gimana cara jaganya? Majelis ilmu, duduk sama orang salih, duduk berbahas dari bahasan-bahasan yang membuat Allah ridha, baca Al-Quran. Tadi kan kita pagi baca Quran, yuridullah. Tadi kan itu udah baca Al-Quran. Baca Quran itu menghidupkan hati, merawat hidayah. Jamaah, kalau hatinya mulai redup, baterainya mulai low, salah satu booster baterai hati kita dan baterai hati iman kita yang luar biasa gampang ngedropnya, sering-sering mendengar dan membaca Quran. Itu biasanya boosternya langsung naik. Hati kita tuh kan kayak baterai yang ngecas full, tapi lebih cepat low bat daripada full charge-nya. Dan kadang kan kita cuma seminggu sekali ngecharge, padahal handphone aja butuh dicas setiap hari. Hati kita seminggu sekali atau sepekan sekali, ikut ngaji sepekan sekali. Dengan 1 pekan ini kita berharap tentu saja ya insya Allah bisa. Harapan baik kita insya Allah bisa. Tapi ketemu sama teman, lalai lagi dari mengingat Allah, ngedrop lagi. Baru 2 hari mungkin baterai kita tuh tinggal 1%. Kalau 1% terus kita nggak charge lagi, bahaya buat kondisi iman. Karena kalau udah mati, nggak berfungsi nanti iman. Hati kita kalau udah mati, sensornya mati, nggak berfungsi nanti iman. Jamaah, kalau punya handphone bagus, mahal, paket datanya masih tersisa 150 giga, tapi nggak ada baterainya. Ini kira-kira handphone semahal apapun bisa berfungsi atau nggak? Nggak bisa. Paket data 150 giga, handphonenya mahal, harga di atas 1 juta misalnya, dan ini baterainya mati. Mau jamaah punya 100 giga nggak akan bisa berfungsi apa-apa kecuali buat geletak doang udah, karena baterainya nggak ada. Kondisi hati kita lebih parah kondisinya kalau nggak sering-sering kita charge. Kondisi hati kita lebih butuh untuk sering di charge daripada kondisi handphone kita. Handphone kita setiap hari kita charge, hati juga demikian. Setiap hari hati orang beriman di charge. Makanya sholat 5 waktu itu ngecas. Habis sholat zikir itu ngecas. Habis zikir ngaji itu ngecas. Mengawali pagi dengan ilmu itu ngecas. Bedakan 1 hari jamaah tidak mengawali pagi dengan ilmu sama jamaah pagi diawali dulu dengan ilmu. Itu beda hari-hari jamaah yang jamaah jalanin. Kita awali pagi kita
dengan menjaga dan merawat hidayah. Caranya disiram. Apa yang disiram? Ruh. Dikasih gizi. Apa yang diberi gizi? Ruh. Dikasih vitamin. Apa yang dikasih vitamin? Ruh. Ruh kita yang dikasih. Iman dirawat, dikasih gizi, vitamin, disirami, dicukupkan dengan ilmu. Hari itu pasti beda sama hari yang tidak diawali dengan ilmu. Beda jauh. Hari yang diawali dengan baik cenderung lebih memudahkan hari orang itu jadi yang lebih baik. Karena kata para ulama, start yang baik menentukan. Start yang baik itu menentukan. Awalnya yang baik, kuda-kuda yang baik, posisi yang baik, ditambah lagi start yang baik, memudahkan orang ini di episode berikutnya akan lebih baik ketimbang mereka yang startnya udah jatuh, startnya udah gagal. Walaupun nggak tertutup kemungkinan startnya gagal, berikut-berikutnya bisa jadi dia menang, tapi ada tapinya hadirin. Akan lebih memudahkan buat kita kalau kita awali dengan kebaikan. Nah, kembali ke yang tadi, 3 cara menjemput hidayah. Nomor 1, hidayah itu dijemput dengan sengaja. Nomor 2, hidayah itu dirawat. Cara merawatnya tadi seperti ngecharge handphone. Kalau kita ngecharge-nya majelis ilmu, kumpul sama orang salih, sholat di masjid, atau saat kita punya kesempatan beramal baik tidak terlewatkan, lalu kita sedekah atau kita beramal salih, itu namanya ngecharge, merawat iman, hidayah. Cara yang ketiga, paksakan untuk tidak mati kecuali iman, kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena Allah berfirman, kamu tuh harus paksain diri kamu supaya wafat dalam keadaan muslim. Orang tuh macam-macam godaannya. Ada yang tergoda karena dunia. Kalau kamu nggak murtad, kalau kamu nggak ninggalin daripada agamamu, kamu nggak dapat warisan. Cuma karena supaya dapat warisan, akhirnya dia meninggalkan agama Islam. Mama, papa nggak akan ngasih kamu warisan ya kalau kamu muslim. Makanya kalau kamu dapat nih ada uang mama papa banyak, kamu harus keluar dari agama Islammu. Nah, paksain hadirin. Nggak ada yang menjamin kita mati dalam keadaan Islam, tapi kita bisa minta tolong sama Allah yang punya langit sama bumi supaya kita punya iman dan keislaman yang sampai kita wafat tetap kita peluk erat-erat. Zaman tahun 1900-an itu di Mesir kalau tidak keliru ada seorang ulama jemaah. Dia ini ulama. Udah ngisi taklim pengajian di mana-mana, punya majelis kayak gini. Qadarullah, semakin tua salah pergaulan. Bergaul tentang konsistensi Tuhan. Dia salah gaul, akhirnya yang tadinya dia sering ngisi majelis-majelis ilmu sekarang lebih kepada diskusi. Tapi sayangnya ketika dia diskusi, dia bukan jadi orang yang mewarnai, tapi ketika dia diskusi, dia jadi orang yang diwarnai. Setelah dia jadi orang yang diwarnai, tumbuh perasaan ragu dalam hatinya. Ini sebenarnya Allah tuh ada gak sih? Seiring berjalannya waktu, orang ulama yang sebelumnya ini disebut-sebut ulama, dia akhirnya terus memutuskan, saya nggak percaya adanya Allah dan saya memutuskan ateis. Dia jadi ateis jemaah. Dan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di hadapan kita itu sebuah pelajaran bahwa nggak ada yang pernah tahu loh kita gimana nanti akhir hidupnya. Makanya kalimat Nabi, innamal a'malu bil khawatimiha. Amalmu nanti tergantung akhir hidupmu. Gak ada yang pernah bisa meyakinkan pada diri kita bahwa kita pasti mati dalam keadaan iman. Allahu a'lam. Tapi kita bisa belajar dari sunanal ladzina min qablikum. Kalau dalam ayat ini Allah berfirman dari generasi terdahulu, bahwa iman tuh jaganya memang gak mudah, tapi atas pertolongan Allah bisa. Ulangi kalimatnya, menjaga merawat iman tidak mudah,
Tapi atas pertolongan Allah, insya Allah bisa. Kita rawat sampai kita mati nanti dalam keadaan iman. Jamaah kadang berpikir ya, kalau sekarang saya duduk di sini 10 tahun lalu, apakah saya sudah duduk senyaman ini di majelis ilmu? Kan kadang masing-masing kita jawabannya beda-beda. Ada yang mungkin jamaah udah ngaji dari lama. Pak Waluyo mungkin udah ngaji dari lama ya Pak? Insya Allah. Tapi kan mungkin sebagian kita yang lain 10 tahun yang lalu, boleh jadi kita lagi duduk tapi bukan di tempat yang Allah senangi, Allah ridhoi. Tapi boleh jadi 10-15 tahun lalu kita lagi nongkrong di tempat yang gak semestinya. Kita sering menghabiskan waktu untuk berbicara yang gak semestinya. Kita sedang meminum minuman yang tidak Allah senangi. Waktu berjalan begitu cepatnya, Allah merubah kondisi hati kita penuh dengan iman. Siapa yang merubah? Allah. Maka sama 15 tahun yang lalu kita pernah jauh dari Allah, sekarang berusaha mendekat. Ingat selalu, sangat mudah bagi Allah sekarang mendekat, 10 tahun yang akan datang kita kalau kita jujur terus memohon kepada Allah. Minta tolong jamaah sama Allah, jangan lupa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa yatub alaikum wallahu alimun hakim. Wa yatub alaikum. Setelah Allah jelaskan, Allah kasih gambaran. Jadi ada 3 tahapannya. Hambaku liyubayyina lakum, aku jelasin kepadamu, ini syariat-syariatku, ini yang boleh, ini yang gak boleh, halalnya ini, haramnya ini, tauhidnya ini, syiriknya ini, imannya ini, kufurnya ini. Udah jelas? Sudah. Contohnya mana ya Allah? Sunanal ladzina min qablikum. Nih contohnya, sunnah-sunnah dari generasi sebelum kalian. Ada orang salih, kiai, ulama, tuan guru, para nanti di atas lagi tabi'in sahabat Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh baiknya Rasulullah, contoh buruknya Abu Jahal. Ada Musa, Fir'aun, Ibrahim, Namrud, tuh contoh sunanal ladzina min qablikum. Kamu mau pilih yang mana? Silahkan. Mau pilih yang ending hidupnya nelangsa? Ikutin Namrud, pasti nggak bakal jauh-jauh ending hidupnya. Mau yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, yuk lihat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Endingnya seperti apa Nabi Muhammad? Mau yang sukses-sukses, lihat kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Beda Amir bin Jarrah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Abu Jandal, bukan Abu, nggak ada L-nya, bukan, tapi sahabat Nabi itu memang ada Abu Jandal, ada L-nya jemaah. Sahabat Rasulullah SAW, Qais. Belajar dari mereka, kehidupanmu bahagia dunia, bahagia akhirat. Udah dijelasin, udah. Dikasih contoh mana ya Allah? Udah. Sunanal ladzina min qablikum. Terus yang ketiga, apa maunya Allah? Ayat ini Allah menjelaskan, wa yatuba alaikum. Hayo, kalau udah tahu ini syariatku, kamu yang sering langgar kan? Ini sunnah-sunnah dari teladan orang-orang hebat yang sukses dunia akhirat. Kamu langgar juga kan? Sekarang apa kesempatannya? Wa yatuba alaikum. Allah tetap menunggu kita kembali bertaubat kepadanya. Gak ada yang lebih romantis kecuali Allah loh jemaah. Pasangan kita boleh jadi dia nerima untuk 1, 2, atau 3 kali kesalahan fatal yang pernah dilakukan. Pasangan kita mungkin nerima itu. Ada pasangan suami istri, misalkan suaminya selingkuh, istrinya untuk perselingkuhan pertamanya dimaafkan, iya kamu saya maafkan. Yang kedua mungkin dimaafkan, iya kamu saya maafkan. Tapi kalau udah sampai ke selingkuh yang ketiga, mungkin istri itu berpikir untuk meneruskan rumah tangga itu. Udahlah, kayaknya kalau kamu selingkuh kayak gini, aku mending cukup aja. Anak-anak gimana? Udah, anak-anak itu kembalikan kepada Allah. Udah, mereka berpisah.
Manusia itu terbatas. Nanti kita ketemu sama ayat 29, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dha'ifa, lemah. Untuk maafin orang aja berat, sulit bagi dia. Tapi Allah tidak. Maaf dari Allah itu gampang dapetinnya. Tapi bukan berarti kita menggampangkan lagi, memudahkan dan menyepelekan, tidak. Tapi justru karena menunjukkan saking sifat Rahman Rahimnya Allah, Ghafurur Rahimnya Allah, sifat Ghafarnya itu sangat luar biasa, Maha Pengampunnya Allah. Jadi nggak ada hamba yang boleh putus asa dari rahmat Allah, tuh nggak boleh ada sebenarnya. Lalu dia memilih jalan membunuh dirinya sendiri, itu sebenarnya nggak boleh ada. Karena Allah tuh Ghafurur Rahim. Sebejat apapun, sekelam apapun, sebesar apapun dosa, bahkan dia sampai puncak dari segala dosa yaitu berbuat syirik, dia menjadi orang yang musyrik, Allah tetap ampuni, Allah tetap maafkan. Siapa yang paling sayang? Allah. Wa yatuba alaikum. Allah tunggu kita taubat, Allah tunggu kita kembali, Allah tunggu kita mau, hambaku ayo dong ke sini. Pagi ini buktinya kita masih dikasih nafas untuk hidup. Itu apa artinya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Masih kasih kesempatan Anda untuk segera taubat kepadanya. Jadi kalau hari ini kita masih hidup itu tandanya ayo, masih ada dosa yang mesti kita taubati bersama dengan cara istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu caranya hadirin. Gak ada yang lebih sayang sama kita kecuali Allah kan. Manusia sekali dikecewakan, mohon maaf ya mas, jenengan baik tapi enggak untuk di tempat ini, silahkan cari tempat yang lain aja. Udah, habis itu nggak pernah ketemu lagi, jarang kontek-kontekan, udah nggak mau punya hubungan lagi karena udah pernah dikecewakan, dikhianati, dikasih kepercayaan uang, uangnya dibawa lari misalnya contoh. Kalau udah kayak gitu udah nggak mau ketemu lagi. Manusia sekali dikecewain selesai, hubungan kita selesai. Tapi Allah berkali-kali kita ngecewain Allah, nggak sholat, maksiat, malamnya pergi dengan seseorang yang bukan mahram, lalu terus kemudian sampai jatuh pada perbuatan zina, pernah mengkonsumsi hal-hal yang Allah tidak sukai, tidak Allah senangi, pernah mengambil riba, pernah durhaka sama orang tua. Coba kalau dari setiap dosa Allah binasakan, coba buka Quran surah Fatir ayat terakhir, Quran surah 35 sebelum surah Yasin. Surah Fatir surah 35 ayat yang terakhir scroll sampai ayat yang paling bawah. Ayat yang paling bawah. Surah 35 Fatir ayat 45. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Apa Allah berfirman? Coba dibaca artinya, Fatir ayat 45. Dan sekiranya Allah menghukum manusia sebab karena apa yang mereka perbuat di waktu yang sama, niscaya Allah tidak akan menyisakan makhluk di atas muka bumi. Kalau kita pas lagi berbuat dosa, maksiat, detik itu juga Allah binasakan kita, tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi, karena kita pasti banyak dosa. Kita salah langsung diazab. Subuh kesiangan, tahu-tahu kita bangun dari alam yang berbeda. Subuh kesiangan, kita tahu-tahu bangun, loh saya bangun di mana ini? Ini bukan di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Sekali berbuat dosa langsung diazab, habis. Nggak ada kesempatan buat kita kembali kepada Allah, habis kita jemaah.
Tapi baiknya Allah itu di Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat ke-26. Wa yatubu alaikum. Allah ingin kita kembali kepada Allah sebelum benar-benar pulang ke pangkuan Allah. Wa yatubu alaikum. Allah tunggu taubatmu. Allah tunggu kembalimu. Allah tunggu engkau mengistighfari kesalahan-kesalahanmu. Ingat ya hadirin, satu kebaikan di mata manusia bahkan bisa ditiadakan. Jangankan satu, 1000 kebaikan di mata manusia yang kita lakukan, dengan satu kesalahan yang pernah kita lakukan, itu bisa menghapus 1000 kebaikan yang pernah dilakukan. Tapi Allah kebalik. 1000 kali kita buat dosa, 1000 kali kita buat salah, 1000 kali kita memaksiatinya dengan nikmat yang Ia berikan pada kita, satu kali istighfar itu dapat menghapus dosa yang 1000 kali itu. Saking sayangnya Allah. Terus apalagi? Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Allah itu Maha bijak, bijaksana. Ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Itu mau terima tobat kalian loh. Wa yuridul ladzina yattabi'una asyahawat atamilu mailan 'azima. Ini romantisnya Allah. Coba jamaah lihat ayat ini. Dan Allah hendak menerima tobatmu. Ayat ini tuh Allah lagi berfirman pada kita, wahai hambaku yang pernah melampaui batas, aku tuh mau nerima kamu lagi loh. Tapi kamu coba balik ke sini dong. Aku tuh mau terima tobatmu loh. Tapi kamu coba ke sini. Aku mau maafin semua dosa-dosamu. Tapi coba kamu istighfar. Aku mau melihat engkau dekat lagi sama aku. Tapi coba aku berikan masalah, kamu mau balik gak sama aku? Tamilu mailan 'azima. Tamilu mailan 'azima. Wa yuridul ladzina, tapi orang-orang yang yattabi'una syahawat, mengikuti syahwat-syahwat mereka, antamilu mailan azima, enggak pernah senang kalau kamu menuju Allah, enggak pernah ridho kalau kamu dekat sama Allah. Mereka maunya kita jauh dari Allah, kita menemani mereka dalam maksiatnya. Pernah dengar ya kisah masyhur yang dikisahkan di Quran surah 4 An-Nisa ayat 100? An-Nisa ayat 100. Kisah tentang seorang pembunuh, udah bunuh 99, lalu ditanya sama tuan guru yang dia tanya, "Tuan guru, saya udah bunuh 99 orang, kalau saya mau tobat bisa nggak?" "Oh, terlalu banyak, nggak bisa deh." Dibunuh lagi sama dia jadi 100. Tapi dia tetap mau tobat, dibunuh lagi. Setelah 100 itu dia kembali kepada tuan guru yang lain. "Tuan guru, saya mau tobat tapi saya sudah bunuh 100 orang, bisa atau enggak?" Guru ini bilang, "Bisa. Tapi syaratnya satu, tinggalkan teman lamamu, tujulah lingkungan barumu." Lingkungan lamamu tuh ditinggalkan, ganti sama lingkungan yang baru. Ternyata dia jalan. Dalam Al-Quran diceritakan surah 4 An-Nisa ayat 100, summa yudrikhul maut, kemudian mati datang lebih cepat dari yang ia sangka. Belum sampai ke lingkungan yang baru, meninggal di tengah jalan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah. Dia masuk surganya Allah. Padahal udah bunuh 100 orang. Amal solehnya baru mau jalan, pindah lingkungan. Boleh gak sih sebenarnya kita punya lingkungan? Boleh. Lingkungan yang kayak apa dulu? Kalau bisa lingkungan yang baik. Jangan lingkungan yang buruk. Lingkungan yang baik, pegang. Teman-teman yang baik, pegang. Jangan ada lagi jamaah
kesempatan kita untuk diwarnai. Kalau kita datang ke teman-teman kita yang lama untuk memberi warna, gak apa-apa. Tapi kalau untuk diwarnai, cukup. Udah kemarin kita terlempar jauh, sekarang balik arahnya. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, inginnya mereka kamu berpaling dari kebenaran. Sebelum kita bicara orang, kadang syahwat yang paling kuat, musuh nyata dan musuh terbesar kita itu syahwat diri kita sendiri. Sebelum orang lain bisanya apa sih? Cuma bisikin doang, ngajak. Udah sini aja sih. Mau kemana sih? Ngaji. Ntar aja kali kalau udah tua. Masih muda ngapain ngaji? Bisikin doang mereka sih sebenarnya. Ujung-ujungnya kendali itu, tuas itu, tombol itu kita tekan atau tidak kita tekan, tuas itu kita tarik atau tidak kita tarik, tergantung tangan kita, tergantung pilihan kita. Atamilu mailan 'azima. Mereka maunya kita jauh dari Allah. Lah tapi kalau kitanya enggak, mereka maunya kita ninggalin sholat. Tapi kalau kita tetap sholat, nggak ngefek jamaah. Makanya dikatakan oleh imam tidak terlintas, tapi dikatakan oleh para ulama belum terlintas namanya. Tapi ulama sering bilang musuh terbesarmu itu belum orang yang ada di luar sana. Musuh terbesarmu itu adalah hawa nafsumu sendiri, syahwatmu sendiri. Musuh terbesar kita tuh syahwatnya kita sendiri. Condongnya kepada yang keliru. Syahwat ini condongnya kepada yang memuaskan hawa nafsu. Itu yang sering membuat manusia akhirnya jatuh lagi, tergelincir lagi. Niat lurusin dari sekarang yuk jamaah. Kami juga makanya tadi ceritakan di awal. Ya walaupun kita sama-sama bareng ngaji di sini, kami tetap ngaji pelan-pelan. Terbatas, yang datang ya kadang cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang. Pas bagi-bagi sayur itu kan sorenya anak-anak turun-turunin sayur. Ya kadang ada yang pada maghrib langsung pulang, kita ngobrol sebentar, ngaji tipis-tipis. Kenapa sih ngaji 1 orang, 2 orang? Ya tetap menjaga. Jangan karena orangnya banyak terus mau mulang ngaji, ngajar ngaji. Begitu orangnya dikit nggak mau ngajar ngaji. Ini jaga supaya hidup. Jamaah juga sama nanti. Beramal soleh jangan pas cuma karena banyak. Wah lagi banyak semangat, rame semangat. Karena ada temennya. Begitu, Mbak ngaji nggak jenengan? Nggak ijeng. Aku ya enggak lah. Jangan gitu. Berangkat aja sendiri nggak apa-apa. Mas, berangkat ngaji nggak? Males sih bro. Hujan mas bro. Wes di rumah aja live streaming. Ya udah saya tak mangkat sendiri. Oh nggak apa-apa sendiri. Kenapa kita nanti ujung-ujungnya bergantung sama teman, lawang kita dibangkitkan sendirian, bertanggung jawab juga sendirian. Ingat jamaah, kita tanggung jawab sendirian, dibangkitkan sendirian, maka bersiap-siap juga sendirian. Ayat berikutnya, ini ayat terakhir jamaah. Sebelum ini, setelah ini nanti kita tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, tulis di kolom pertanyaan, biar nanti bisa langsung ditanya jawabkan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mau memberikan keringanan untukmu wahai hamba-hamba. Bahasa gampangnya, Allah itu inginnya kita ini dapat kemudahan. Allah itu yuridullah ayyu khaffifa ankum. Allah mau ringankan beban. Allah mau mempermudah urusan kita, meringankan beban kita, memudahkan urusan kita. Allah maunya kita tuh hidupnya ya enjoy, menikmati hidup. Enggak sepaneng, enggak berat-berat, tenang aja hidup tuh.
ya rileks, ya dinikmati, ya disyukuri, ya dijalani. Punya nikmati, nggak punya ya sudah, sabar dulu. Lagi sulit ya dijalani, lagi lebih ya jangan lupa bersyukur lalu berbagi. Gitu aja jemaah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yang ringan-ringan dulu deh dimulai. Yukhaffif, yang khafif, ringan, kecil, dimulai dari diri sendiri, segera sekarang, jangan ditunda. Coba kalau jamaah bilang sekali, cukup sekali ya bilang, nanti ya bunda sholatnya. Atau adik ditegur kakaknya, dek sholat nanti ya kak. Coba bilang nanti aja. Itu bablas biasanya jemaah. Sholatnya jadi di akhir waktu. Bahkan gak sholat tuh boleh jadi, gara-gara nunda-nunda. Makanya Allah tuh bilang, yes, kamu yang ringan-ringan. Tahajud ya wes, tahajud gak usah berat-berat langsung 11, ya 2 rakaat dulu wes. Sholat subuh jangan panjang-panjang wes, pendek-pendek dulu. Nabi gak pernah negur kepada yang bacanya pendek, gak pernah ada riwayat. Tapi riwayat Mu'adz masih ingat gak? Mu'adz itu ditegur gara-gara Mu'adz bin Jabal ngimamin sholat di kampungnya baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Taubat. Surat panjang-panjang. Laporan toh jemaah. Mu'adz selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah kok gak ada orang? Laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tuh Mu'adz kalau ngimamin bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Panggil Mu'adz ke sini. Ini kan hadis masyhur toh. Masyhur, ma'ruf, kita semua tahu dan ini terkenal hadisnya. Wahai Mu'adz, apakah kamu mau menyebarkan fitnah dalam agama kita? Kenapa ya Rasulullah? Benarkah kamu mengimami sholat panjang-panjang? Benar ya Rasulullah. Jangan panjang-panjang, kasihan itu loh, di belakangmu ada petani, ada pekerja, ada orang punya urusan, ada paginya capek, malamnya mau istirahat. Yuk jangan dipanjangin sholatnya. Artinya Nabi aja itu tahu loh jemaah. Nabi nggak negur imam yang bacanya kuliah kulhu, trikul, nggak ditegur sama Nabi. Yang panjang malah ditegur. Artinya yukhaffifa ankum, yuridullah ay yukhaffifa ankum. Allah tuh pengennya kita yuk ringan-ringan dulu aja wes. Ngaji nggak bisa yang daurah DDI. Apa itu DDI? Daurah Dasar Islam. Kayak kemarin sama Ustadz Ferry alumni Madinah. Beliau dari pagi, subuh, duha, zuhur. Kalau kemarin yang ikut itikaf Ramadan di sini ada kurang lebih 12-an orang itikaf sama beliau dari pagi, zuhur kosong, asar mulai lagi, dari bada asar nanti bada taraweh ngaji lagi. Ya nggak sanggup, ya udah jangan berat-berat dulu, jangan yang full ngaji dari pagi, siang, sore, malam. Ya minimal sejam dulu ngaji, trial dulu jemaah. Nggak kuat sejam, ya udah 40 menit, 50 menit, nanti naik sejam, nanti naik sejam setengah. Nanti ayo libur yuk, daripada kita mungkin liburnya kosongan, kita pakai buat ngaji, ada daurah dasar Islam, ada kelas khusus intensif. Daurah tuh apa toh? Kelas intensif. Sebenarnya itu aja bahasanya aja. Ini bahasa Arab, daurah. Ini bahasa Indonesia, kelas intensif. Kelas 1 hari full dari pagi, siang, sore, ada break makan, break santai, rehat, nyatet, ada kitabnya, mengkhatamkan 1 kitab biasanya, sanadnya tersambung sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu daurah tuh. Kita ngadain biasanya setahun 2 kali. Ini besok Ramadan kita adain lagi insya Allah sama sahabat kami, teman satu pondok kami, Ustadz Ferry Septianto, beliau alumni Madinah, nanti kita belajar dari beliau lagi. Terus kembali jemaah, yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Ini kan sama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah ay yukhaffifa ankum itu sama dengan yuridullah bikumul yusra. Allah maunya kita mudah. Wala yurid, dan Allah nggak mau bikumul kalian itu usra, susah. Siapa bilang agama ini susah? Nggak ada. Yang nyusahin kan kita sendiri. Siapa bilang kalau ibu-ibu lagi hamil dasternya harus dikasih peniti?
Gak ada. Kenapa taruh peniti? Ini buat jaga anak saya yang ada dalam kandungan. Enggak perlu gitu-gitu. Gak usah pakai peniti jemaah. Lagian kalau jagain peniti itu kan dipotek ya patah tuh jemaah. Nek mau jagain di sini ya udah dikasih senapan gitu. Apa dikasih apa basoka apa gitu, mau jagain di sini cuma pakai peniti kan. Bu, kenapa itu anak yang baru lahir oe dikaretin, yang sini warnanya merah, yang sini warnanya biru. Itu anak-anak apa segono-gono itu jemaah. Ya Allah kan maunya simple. Ya nek anakmu lahir, ya udahlah perdengarkan kalimat-kalimat baik. Biar yang pertama kali dia dengar itu kalimat yang baik, mengenal Allah, Rasulnya. Yuk kamu tuh bicara yang baik. Anakku sayang, soleh ya nak. Doain, Robbi habli minas solihin. Bukankah Nabi Ibrahim doa itu? Quran surah As-Saffat ayat 100. Itu doanya siapa? Robbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim. Dengan doa itu, ini hebatnya jemaah. Dengan doa Robbi habli minas solihin, Allah karuniai anaknya Nabi Ibrahim Nabi Ismail, Nabi Ishak. Cucunya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Cicitnya, buyutnya Nabi Ibrahim Nabi Yusuf, putranya Nabi Yakub. Coba bayangkan. Nah kita yuk, berarti ntar saya doa gitu anak saya Nabi semua. Yo enggak jemaah. Jemaah doa itu karena Nabi itu kan sudah ditutup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana khatamun nabiyyin, kata Nabi Muhammad, aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Jangan coba-coba ada nabi sesudahku karena enggak ada nabi sesudahku. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Jangan coba-coba. Lah kalau kita baca doa itu, anaknya kita gimana? Salih insyaallah, salihah insyaallah. Doain jemaah. Berapa kali nih banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Mau 1, 2, 3. 3 ini kan minimal. Kalau bisa mah ya 100 kali. Tapi tidak ada kewajiban angka ya. Sebanyak-banyaknya itu silahkan. Sebanyak mungkin. Rabbi habli minas salihin. Yuridullahu ayyu khafifa ankum. Atau yuridullahu bikumul yusra. Allah maunya kita mudah. Wala yuridu bikumul usr. Allah gak mau kita susah. Makanya yang mudah-mudah dulu. Ya Bu ya, yang mudah-mudah dulu, yang gampang-gampang dulu, yang ringan-ringan dulu. Gak bisa sedekah pakai uang, sedekah pakai senyum jemaah. Ya kan? Gak bisa bantu rezeki harta, bantu doa. Simple, santai, tenang. Nah terus Allah terakhir berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu Allah ciptakan memang sifatnya lemah. Kita ini lemah, gak ada yang kuat. Karena Allah tahu kita lemah, makanya Allah mau kita ngelakuin yang gampang-gampang dulu. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin dapat dibahas buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, baik di TikTok UIR ataupun di TikToknya Masjid Maaf. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Di situ informasi-informasi tentang masjid ini dan informasi tentang segala aktivitas, dan ada video-video pendek yang bisa diupload jadi story WA. Semoga jadi amal jariah kita bersama. Atau kalau ada yang di sini mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, save aja nomor WA-nya 081213 60 70 20. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Berkah selalu jamaah. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada jamaah. Pak Waluyo, monggo Pak Waluyo, silahkan. Ini Mas, fadhol. Itu aja nggak apa-apa. Monggo Pak Wal. Boleh kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kajian Jumat pagi kemarin Pak Ustadz tentang apa yang disampaikan Pak Ustadz tentang jangan mendoakan orang yang sudah mati. Kalau matinya dalam keadaan kafir. Oh iya. Tapi di lingkungan kita Pak Ustadz banyak orang yang sudah mati bahkan dijadikan sebagai aulia
kata dia sebagai apa namanya itu pengantar atau yang dikatakan banyak orang itu tawasul gitu Pak Ustaz. Padahal di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga itu Allah berfirman, Allalillahi dinul khalisu walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqurraibuna ilallahi yulfa innallaha la yahkumu bainakum fima kum fihi yahtalifun innallaha la yahdi man huwa adibun kafar. Bahkan di ayat tersebut inti daripada ayat itu adalah orang syirik, orang dusta dan orang yang zalim. Dan dijelaskan pula di surat Fatir ayat yang ke-22 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Mohon untuk bimbingannya Pak Ustadz, bagaimana caranya bahwa orang-orang sekeliling kita masih banyak orang yang menjalankan suatu syariat atau suatu ibadah yang bukan ada syariatnya atau kul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jazakumullah khairal jazaa. Semoga Allah memuliakan Pak Waluyo, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu fikum. Tawassul mengambil perantara agar cepat terlaksananya amal saleh yang diharapkan atau dihajatkan. Dalam syariat Islam ada 3 yang disepakati ulama. Selebihnya berbeda pendapat di kalangan para ulama, tapi 3 ini yang kami pegang. Yang pertama, tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan asmaul husna. Al-Quran surah Al-A'raf Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. 2, bolehnya tawassul dengan orang salih yang masih hidup. Kita datang kepada orang yang salih, secara zahir kita tahu beliau salih karena nahnu nahkum bizahir, kita hanya boleh menghukumi orang itu secara zahirnya. Lalu kita meminta beliau mendoakan kita atau anak cucu keturunan kita, atau mendoakan secara spesifik apa yang dihajatkan, boleh pada orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, tawasul dengan amal salih kita pribadi, di mana kita lagi ngaji, habis ngaji, ini amal salih, kita berdoa pada Allah, ya Allah hamba punya hajat ABC, mudahkan, berkahi, tolong hamba ya Allah. Lalu amal soleh sedekah, jangankan Anda sedekah Anda meminta kepada Allah, nggak sedekah aja Anda tetap boleh minta sama Allah. Apalagi kalau Anda beramal salih, bismillah ya Allah, dengan sedekah hamba Engkau yang paling tahu ya Allah, ini hamba mengeluarkan uang 10.000, bukan nominal kecilnya, tapi hamba hanya punya uang 20.000, artinya 50% dari keseluruhan harta hamba, hamba sedekahkan di jalanmu. Mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah, lancarkan ya Allah, bimbing hamba ya Allah, ini hajat-hajat hamba ya Allah. Jamaah ngaji amal salih, baca Quran, habis baca Quran berdoa, boleh nggak tahu doa yang diajarkan oleh sebagian ulama, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nura wa hudau wa rahmah. Boleh nggak sih habis baca Quran, habis ngaji baca doa itu? Boleh. Berdoa jamaah dengan amal salih pribadi. Adapun di luar itu seperti yang tadi ditanyakan, Allahu a'lam bishawab, tapi kami mengambil pendapat yang 3 ini yang diperkenankan, yang tidak ada perselisihan para ulama di dalamnya. 1, dengan asmaul husna. 2, dengan orang soleh yang masih hidup. 3, dengan amal soleh kita pribadi. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Dan saran terakhir, kalau jamaah lagi beramal salih apapun, ngajar ngaji atau belajar ngaji, sedekah, safar dalam kebaikan. Seperti ada tamu dari Magelang, Bapak Ibu terima kasih sudah datang dari Magelang jauh-jauh, Masya Allah. Beliau dari Magelang tujuannya ngaji. Berarti kan dalam perjalanan safarnya ya makbul, niat safar untuk ngajinya yo tambah makbul. Saran saya, apapun amal soleh yang jamaah sedang lakukan, kalau Pak Tukang ada di sini, Pak Tukang lagi bangun, lagi ngaji, lagi plester, lagi ngecat, lagi ngeramik,
niatkan semua karena Allah, lalu biasakan berdoa sesudah beramal atau ketika sedang beramal soleh tersebut. Biasain doa, biasain. Kalau Pak Tukang misalkan lagi cari nafkah, bukan garap masjid atau garap di tempat yang lain, lagi cari nafkah toh, ya Allah ini hamba melaksanakan kewajiban yang Engkau perintahkan, mencari nafkah. Maka dengan hamba cari nafkah, hamba punya hajat ini dan itu. Boleh, biasain. Saya membiasakan kalau pas lagi ngamal, contoh lagi mulang ngaji gini, habis ngaji biasanya dalam hati saya pasti minta sama Allah. Ya Allah minta A, minta B, minta C. Ya Allah minta Z. Minta. Karena ini amal soleh pribadi dan kita bertawasul dengan amal soleh kita pribadi, boleh. Habis sodakoh minta, habis mulang ngaji minta, habis ngantar orang minta, dalam safar menuju kebaikan kalau Allah izinkan minta. Jadi jangan nunggu haji umroh dulu, karena yang makbul tuh di sana ada multazam, ada raudhah. Iya, di sana makbul. Tapi kan nggak semua orang toh jamaah punya kesempatan, mungkin ada rezeki, mungkin ada waktu, ada sehat, bisa haji, bisa umroh, kan nggak semuanya toh. Tapi kan Allah baik sama kita. Nih kamu belum haji, belum umroh, nih doa makbul. Mana? Antara azan dan iqomah. Nih doa makbul antara safar satu tempat menuju tempat yang lain. Nih doamu makbul ketika mendengar azan. Nih doamu makbul ketika terzalimi. Lah wong tadi ketika tahajud doanya makbul kok jam 1 kan hujan. Gerimis lah. Itu basah semuanya. Alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'an. Nih kamu hujan, berdoa. Kita kan lagi bisa banyak berdoa nih di Wonosobo, apalagi sebentar lagi tuh hujan terus tuh biasanya ntar. September, Oktober, November, Desember hujan, terus doa aja begini terus tangannya jemaah. Hujan ya Allah mudahkan, hujan ya Allah mudahkan. Dan minta yang paling bagus bukan minta dunia saja. Saya ulangi ya, doa yang paling bagus bukan doa minta dunia saja, tapi doa yang paling bagus doa minta surga tertinggi, surga firdaus. Karena Rasulullah menganjurkan idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain ada hadirin? Ada Ibu? Silakan Ibu. Di Magelang Ibu? Masya Allah, jauh sekali Ibu dari Magelang. Masya Allah, selamat datang ya Ibu dari Magelang. Semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar. Jamaah kalau Ahad ini, karena Ahad kan libur, kita agak lama nggak apa-apa ya jamaah, jam 6 lebih dikit biar bisa banyak tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, tadi disampaikan tentang doa untuk anak soleh. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita memiliki keponakan yang kita besarkan seperti itu, doa misalnya kita mendoakan anak tersebut, apakah doa itu semustajab kita sebagai orang tua kandung seperti itu? Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertama, selamat datang ibu, bapak dari Magelang, sekeluarga besar. Sudah berkenan jauh-jauh datang dari Magelang, Wonosobo, menempuh perjalanan yang tidak sebentar dan jarak yang tidak pendek. Semoga Allah mengganti setiap putaran roda dengan peninggian derajat di sisi Allah dan pengguguran atas segala dosa-dosa. Lalu Allah muliakan dunia akhirat. Doa kami, doa yang sama untuk semua jamaah yang hadir di Masjid Fatimah, di Masjid Muhammad Al-Fatih maupun di offline, di online, di TikTok, YouTube dan Instagram. Doa kami semoga kita semua sama dimuliakan Allah dunia akhirat. Apakah doa kita untuk keponakan kita yang kita rawat dari kecilnya semustajab orang tua pada anaknya? Sebagian pendapat para ulama mengembalikan al-walad seperti doa walad al-walid liwaladi, doanya orang tua kepada anaknya. Maksud menurut sebagian ulama itu anak kandungnya. Meskipun ada juga sebagian muhaddisin yang mengatakan nggak terkait anak kandungnya tok, tapi semua orang yang dia doakan, termasuk anak angkat, anak keponakan, anak cucu, plus satu lagi anak muridnya.
Makanya jadi guru jangan lupa doain murid. Kita jadi guru, doain murid-muridnya, ya Allah sukseskan A, B, C, D. Doain murid-muridnya, santri-santrinya. Sembeling apapun, doain. Bukan kewajiban kita minterin dia. Oh kamu harus pintar, kecewa jadi guru muridnya harus pintar semua tuh gimana jemaah? Oh kamu harus pintar, berbahasanya harus begini, yo kecewa pasti. Tapi jadi guru niatnya ikhlas, mukhlishina lahuddin, pokoknya Allah ridho, pokoknya Allah sayang. Murid-murid ditelateni ya, kalau memang bisa ditelateni, dibersamai. Selebihnya kalau Allah mau izinkan dia jadi orang yang hebat ya monggo. Kalau memang belum dia usaha ya kita bimbing usahanya. Intinya kan itu. Intinya saya jawab, mohon izin ibunda, itu termasuk bukan cuma anak kandung, tapi ulama juga ada yang berpendapat anak angkat, anak keponakan, dan doa kita mustajab juga sebagai guru untuk muridnya. Makanya ini juga pelajaran untuk para murid, jangan buat kesel gurunya. Nanti kalau didoainnya nggak baik, bahaya jemaah. Guru nggak ridho sama muridnya, aduh. Santri kalau sudah sampai kiainya itu ngucap yang nggak baik-baik buat santri, tapi insya Allah mah nggak ada kiai yang gitu. Kiai mah ngucapnya baik-baik terus. Tapi misalnya kok sampai ada, karena mungkin nggak tahu terima kasih, nggak tahu ini, nggak tahu itu, aduh bahaya deh. Nggak akan pernah tenang hidupnya mereka-mereka yang tidak punya hormat kepada orang tua dan guru mereka. Ingat ya jemaah, kita punya orang tua dua. Punya orang tua berapa? Dua. Satu, orang tua biologis. Dua, orang tua ideologis. Yang pertama orang tua biologis, orang tua kandung, bapak dan ibu kita yang ada dalam kakak. Orang tua ideologis siapa? Guru. Orang tua ideologis kita ya guru kita. Maka tolong, terutama ya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram dan siapapun, tolong banget. Kalau punya kiai di kampungnya, di desanya, guru, ustadz, ustazah di kampungnya, wilayahnya, desanya, hormati jemaah. Jangan sampai Anda tuh sama ustadz dari luar datang, Masya Allah, ya siap. Tamu dari luar, ustadz dari luar, kiai dari luar, datangnya belum tentu setahun sekali. Begitu dihormati, begitu Anda muliakan. Lah kiai kampungnya, lah kok nggak dihormati, nggak dimuliakan. Kami datang ke sebuah kota. Di kota itu Masya Allah disambut semua berdiri. Kami bilang ke panitia, mohon izin ini nama-nama penghormatan, salam penghormatannya sama siapa aja ya? Oh enggak Pak Ustadz, ini. Kiai fulan, Ustadz fulan, Bapak fulan. Oh enggak. Nanti kami sebut kepada yang kami muliakan, nanti kami sebut. Kayak gitu jemaah. Sama tolong nanti kalau beliau udah datang Pak, oh belum datang, tolong nanti kalau datang kami diberitahu ya. Tiba-tiba monggo Pak Ustadz, ayo sudah waktunya ngisi tausiah. Loh kayaknya udah datang. Sudah. Yang mana? Ini. Ya Allah jamaah, beliau datang biasa aja, nggak ada yang menghormati, nggak ada yang nyambut, kayak orang biasa aja, dijarno begitu aja. Ya Allah, mbok kalau tahu ini kiainya, ini ustadznya, mbok bilang. Setidaknya saya bakal. Lalu terus kemudian kami tausiah. Apa isi tausiahnya? Hayo jamaah, saya mah datang ke sini mah belum tentu setahun sekali. Tapi kalau sama ustadz di kampungnya, di desanya, ustazah di kampungnya, di desanya, kiai di kampungnya, di desanya, gus di kampungnya, di desanya, ada syekh di kampungnya, di desanya, ya mbok dihormati. Emang yang ngajarin Anda wudhu saya? Bukan. Yang ngajarin Anda sholat saya? Bukan. Yang ngajarin Anda wudhu, sholat, khidmat, bakti sama orang tua, hormat sama orang-orang berilmu, ya kan kiai yang ada di kampung Anda masing-masing. Ini kadang kita tuh begitu jamaah. Nanti dapat tamu dari luar, mobilnya dikinclongin, disambut, set.
Begitu jemput kiai kampung, siapa sing ngisi? Ini ustadz dari kampung sebelah, pakai motor wae jemputnya. Jangan jemaah. Kalau punya mobil, jemput pakai mobil. Mobilnya ada 3, satu putih, satu merah, satu hitam. Yang paling bagus hitam, jemput pakai mobil hitam. Jangan kasih mobil yang jelek. Tapi beliau nggak mau kalau pakai mobil yang bagus. Katanya mau ini baunya nggak enak, mobilnya yang jelek aja. Ya itu lain cerita. Nek memang beliau maunya begitu ya monggo. Tapi ini sekali lagi pengingat ya jemaah. Ingat loh, kita punya orang tua 2, orang tua biologis, orang tua biologis kita, beliau, ayah ibu. Ideologis, guru, ta'zim pada guru. Kata Imam Syafi'i, wasuhbatu ustadzin, hormati gurumu, sahabati ustadzmu. Hidup sama beliau, berjuang bareng sama beliau, duduk bareng sama beliau. Jangan lupa, lagi manapun kita kenal pintu hijrah ini ada gerbangnya gitu loh jamaah. Nek jamaah nanti, insya Allah ya jamaah pasti. Saya tidak melarang siapapun. Nanti jamaah monggo ngaji sama siapapun, saya nggak pernah melarang. Selama yang beliau sampaikan adalah kitabullah, hadis otentik Rasulullah, kebaikan, monggo. Tapi ingat, kalau nanti jamaah sudah punya gerbang, saya alhamdulillah kenal Allah, pintu jalurnya ada lewat Gus, lewat Kiai, lewat Ustadz. Jangan lupa hormatnya sama beliau yang ngajari alif dari pertama. Begini jemaah, saya punya guru sampai sekarang saya takzim sama beliau, ngajari saya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ibu Sri di Cipete Utara Jakarta Selatan, dan Ibu Iin yang ada di Komplek Marinir Masjid Al-Ihya, dan guru-guru yang lain, ada Ustazah Najmi dan ibu-ibu yang lain yang ngajarin kami di TPA dulu masa SD saya. Irfan, alif. Ya Bu Guru, alif. Irfan, ba. Ya Bu Guru, ba. Ba titiknya 1, ta titiknya 2, baksonya 2, sa baksonya berapa? 3. Saya hormat sama beliau. Ketemu kami sama beliau. Kalau pas lagi sholat di Masjid Aliyah, lagi mudik ke Komplek Marinir di Depok, Kubah Mas, kami takzim. Ya Bu, sehat lancar berkah ya Bu. Iya, doain. Yang punya jasa besar tuh beliau loh jemaah. Punya jasa besar tuh orang yang rutin membersamai, punya jasa besar. Kalau bisa kita menghormati tamu yang datang, Ustadz, saya Ustadz. Pakai HT, tolong ini di belakang, ayo jangan sampai ada yang berisik, yuk ada suara anak-anak tolong dikondisikan. Kita hormati biar ustadznya tidak terganggu. Sama yang rutin ya mbok anak-anak yuk sama dikondisikan. Ini majelis ilmu yo kalau bisa suaranya ya dipelanin. Atau nanti kita buat kids corner. Ruang bocil-bocil. Kids corner di pojok sana. Mbok dikasih apa misalkan kelinci, dikasih apa, biar kids corner nanti punya tempatnya main di sana, monggo. Gak apa-apa jemaah. Intinya kembali lagi, ingat doa itu mustajab. Walaupun bukan anak kandung, anak angkat, anaknya kakak atau keponakan atau anakmu murid. Semoga kita semua bisa menghormati dan ta'zim kepada orang-orang yang membersamai kita dalam ilmu, guru-guru di kampung, di RT RW kita. Selama jamaah memang beliau selalu mengajari kebaikan, hadis Nabi otentik, ayat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan keteladanan yang sesuai dengan yang beliau ucapkan. Ini juga ngefek soalnya. Sesuai dengan yang diucapkan itu ngefek, berpowerful juga dengan apa yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan, mudahkan kami dalam segala urusan. Sungguh kami punya hajat,
agar segera terselesaikannya apapun kebaikan yang diniatkan dari seluruh kaum muslimin. Engkau datangkan ya Allah, dari seluruh penjuru negeri Engkau izinkan mensupport Masjid Muhammad Al-Fatih, Sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. Mudahkan ya Allah masjid ini kelak makin manfaat buat banyak umat. Lahir dari masjid ini, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, kelak makin banyak orang-orang yang mendekat dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Izinkan ya Allah di sebelah kiri kami kelak akan dibangun asrama-asrama santri penghafal Al-Quran. Mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah, ridhoi ya Allah. Izinkan kami terus bisa istiqomah dalam mengajarkan kebaikan, dan kami terus juga belajar dalam kebaikan. Karunia yang punya hajat, kabulkan hajat beliau. Yang punya masalah, berikan solusi terbaik untuk beliau. Yang sedang gundah, hilangkan gundah gulana beliau. Yang sedang ya Allah sakit, sembuhkan sakit beliau. Berikan ya Allah kesehatan pada beliau, kesehatan yang prima, kesehatan dalam ketakwaan dan ketaatan. Ya Allah, anugerahkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, jangan wafatkan kami su'ul khatimah. Matikan kami dalam iman Islam, wafatkan kami iman Islam, wafatkan kami sedang beramal salih. Wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah, wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Izinkan kami terus bisa bakti kepada Engkau, bakti kepada kedua orang tua kami, taat kepada Engkau wahai ya arhamar rahimin. Wahai Allah, sesungguhnya kami hanya memiliki Engkau, tiada daya dan upaya kecuali hanya karenamu, hanya darimu, atas dasar pertolonganmu. Maka tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jamaah sehat, diberkahi segala urusan-urusannya, diganti sama Allah apapun yang telah dikorbankannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya adalah video pendek dakwah kami. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Cek.